Sebelumnya di Stellar Transformasi, puncak kemarahan Suyu keluar ketika Hansu, murid sekaligus sahabatnya itu, mati di tangan sekte Maplemon dan kelompok pedang Giuk. Maka dengan itu Suyu berencana membasmi siapa-siapa saja yang terkait atas kematian Hansu. Di lain sisi, orang-orang dari pedang Giuk menginginkan gulungan lukisan peta yang ada di tangan Suyu. Nah, jadi sangat menarik sebab kedua kubu sama-sama memiliki misi tersendiri untuk saling baku hantam. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Suyu kini sudah berhasil menyamar dan mengikuti arah angin kemana membawanya. Di sini tempat yang bernama Gedung Huyun. Kala itu Suyu meminta salah satu pelayan tempat ini untuk membawakannya batu esensi yang kualitasnya terbilang cukup wah. Dengan batu esensi ini setidaknya sudah cukup untuk membangkitkan boneka immortal dengan waktu yang cukup lama ketika ia melanjutkan petualangannya. Sebagai upahnya, pelayan ini mendapatkan hadiah dari Suyu. Di tempat ini bukan hanya Suyu sendiri, melainkan beberapa pendekar kuat juga menikmati hidangan yang disediakan. Tak perlu Mimin sebutkan siapa-siapa namanya, sebab mereka hanya pelengkap saja di film ini coy. Mereka membahas tentang keganasan penguasa di alam immortal ini, yakni Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Yu. Kedua orang itu menjadi daftar teratas terkuat di alam ini. Ya, seperti yang sudah Mimin sebutkan bahwa Kaisar Yu menyayembarakan untuk menangkap Suyu dan Paman Lan. Siapapun yang akan mendapatkan kedua orang itu maka akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya masih belum disebutkan, namun kedua orang ini menerka-nerka bahwa hadiah itu sejenis artefak ilahi yang bagus untuk seseorang berkultivasi. Selain itu ada juga dua orang lainnya, sepertinya kedua orang ini ingin merebut sebuah harta terhadap petinggi yang ada di alam ini. Mereka hanya menunggu waktu saja sebelum melakukan aksinya itu. Percakapan demi percakapan semua orang yang ada di sini telah didengar langsung oleh Suyu. Bukan itu saja, Suyu dengan mata batinnya sudah mengetahui tingkat kekuatan mereka yang ada di sini. Yang paling kuat di sini ialah Liu Si. Sedikit catatan, orang-orang yang ada di sini bukan semua berada di bawah naungan Kaisar Yu coy, melainkan mereka adalah orang asing yang memiliki misi masing-masing. Tak lama kemudian, Gedung Huyun akan ditutup, maka dengan itu semua pengunjung diharapkan keluar. Satu persatu, para pendekar keluar untuk meninggalkan gedung ini, termasuk Suyu, ia juga pergi dari tempat ini. Ternyata mereka hanya keluar dan tak pergi jauh meninggalkan tempat ini. Sebab mereka semua memiliki misi untuk merebut sesuatu dari kedua orang bawahan dari Kaisar Yu. Kedua orang ini biar mudah diingat kita sebut saja nama mereka Bayi dan Baya, jadi Baba. Kekuatan mereka bukan kaleng-kaleng. Para pendekar yang mencoba untuk menyerang, malah terkena sebuah jebakan. Alhasil beberapa pendekar mati hanya dalam satu kali serangan yang dilepaskan oleh Bayi dan Baya. Mereka yang masih hidup diperingatkan bahwa semua harus tunduk akan aturan yang diberikan oleh Kaisar Yu. Sebab di wilayah yang bernama Blue Fire, siapapun dan bagaimanapun setiap orang harus menunjukkan identitas dan mematuhi aturan. Jika melanggar maka harus dibunuh. Seperti para pendekar ini, sebenarnya mereka sama seperti Suyu yang tidak menunjukkan identitas saat berada di sini coy. Alhasil sesuai perjanjian, orang yang membangkang akan dihukum. Pada akhirnya, perkelahian dan pertikaian tak terhindarkan lagi. Sementara Suyu melihat ada sepasang kekasih yang sedang berada dalam ancaman, di mana sepasang kekasih ini nekat melawan Bayi dan Baya.
Padahal dari segi kekuatan sepasang kekasih ini berada di bawah ketimbang Bayi dan Baya. Sang suami memutuskan untuk melawannya sendiri dan menyelamatkan nyawa istrinya ini. Ancaman bukan sampai di sini saja. Serangan Baya kembali tertuju kepada istrinya itu. Dengan cekatan Suyu membangkitkan boneka immortalnya. Nah, kini Suyu menggabungkan kekuatannya dengan Paman Lan. Artinya di dalam diri Suyu saat ini terdapat dua kekuatan untuk melawan Bayi dan Baya hanya demi menyelamatkan wanita ini. Sebab dari kualitas bela diri Suyu masih berada di bawah kedua utusan Kaisar Yu. Bisa dibilang kedua orang ini sangatlah kuat. Apalagi Kaisar Yu ya kan? Jangan tanyakan lagi seberapa kekuatan yang dimilikinya. Kembali ke jalannya pertarungan. Suyu setidaknya mampu menahan serangan yang dilancarkan Baya. Namun akibat terkena serangan yang begitu dahsyat, hal tadi sudah cukup membuat boneka immortal mengalami luka. Andai saja Suyu tidak menggabungkan kedua kekuatan, sudah dipastikan Suyu sudah mati di tangan Baya. Bukan sekali serangan saja, Suyu mendapatkan dua serangan dalam rentang waktu berdekatan. Hal itu sekiranya membuat Baya begitu takjub, karena baru ini ada seseorang yang dapat menahan serangannya. Sementara Bayi juga melawan sepasang kekasih lainnya. Bayi tak mendapatkan kesulitan ketika berhadapan dengan kedua orang ini. Sebut saja namanya Liu Xi dan Xin Li. Mereka juga berada di bawah ancaman dari seorang yang begitu menakutkan, yakni Bayi. Kembali ke pertarungan Suyu, di mana Baya mulai marah besar setelah dua serangannya dapat ditahan oleh Suyu. Maka dengan itu orang ini akan menggunakan teknik yang lebih mematikan lagi, yakni teknik hitam yang dilandasi oleh kekuatan iblis. Pada akhirnya Suyu tertusuk oleh senjata Baya. Lagi-lagi Suyu masih bisa bertahan, sebab di dalam dirinya ada kekuatan guntur hitam yang dapat mengontrol pembuluh darah agar terus normal meski puluhan serangan yang mengenai tubuhnya. Apa yang dilakukan Baya membuat Suyu ingat dengan seseorang pengabdi setan yang mencoba membunuh Lina ya kan? Ya benar, ternyata Baya lah guru dari orang itu. Dimana Baya semakin murka setelah kejujuran Suyu dilontarkan, yakni pengabdi setan itu telah mati di tangannya. Guru mana yang tidak marah setelah mendengar muridnya mati di tangan Suyu ya kan? Maka tidak ada alasan lagi selain membalaskan dendam kematian muridnya itu. Pada akhirnya pertarungan semakin menarik untuk disaksikan. Bukan hanya pertarungan Suyu, melainkan ada juga pertarungan Bayi melawan Liu Xi. Xin Li yang melihat pertarungan ini ia yakin jika dibiarkan terus-menerus takutnya Liu Xi dan Suyu tak akan bisa bertahan melawan Bayi dan Baya. Maka dengan itu ia kembali ke kekayangan untuk meminta bantuan terhadap kakaknya, yakni Wu Ming. Xin Li yakin hanya Wu Ming lah yang dapat menghentikan amukan dari Bayi dan Baya, sebab tingkat kekuatan Wu Ming sudah setara dengan kedua penjahat itu. Wu Ming awalnya menolak, sebab pertarungan di bawah sana tak ada urusannya dengan dirinya. Meski Xin Li mengancam akan mengadukan kepada kakek juga nenek atas kelakuan kakaknya ini, sebab ia sudah menolak permintaan dari adiknya. Wu Ming tetap dengan pendiriannya, ia tetap menolak. Namun setelah Xin Li mengatakan bahwa ada seseorang yang berhubungan dengan spektrum binatang, barulah Wu Ming mulai tertarik. Yang dimaksud Xin Li bisa saja Suyu coy, tapi sampai di sini belum ada penjelasan yang lebih detail untuk mencari tahu kebenarannya. Yuk lanjut. Wu Ming akhirnya menerima ajakan Xin Li, yakni membantu untuk menenggelamkan Bayi dan Baya dari kehidupan ini. Hanya dengan satu tetesan air yang ada di dalam kendinya sudah cukup membuat pertarungan sempat terhenti. Namun Bayi dan Baya tidak mengetahui siapa orang yang telah merusak jalannya pertarungan. Tak mau ambil pusing, Bayi dan Baya melanjutkan dominasi serangan kepada lawan-lawannya. Maka dari itu Wu Ming harus menghentikan pertarungan ini dengan sedikit teknik yang begitu memanjakan mata. Bayi dan Baya pun langsung terkejut setelah kedatangan Wu Ming di tengah-tengah pertarungan ini. Mereka tahu Wu Ming adalah sesosok pemuda yang begitu ditakuti. Ditambah lagi Wu Ming adalah putra dari klan naga di alam ini coy. Sekiranya kekuatan Bayi dan Baya dengan Wu Ming seimbang lah. Baba atau Bayi dan Baya, mereka sangat berani meminta agar Wu Ming tidak ikut campur dengan urusannya. Namun Wu Ming sudah berjanji kepada Xin Li untuk membantu Liu Xi dan satu orang asing baginya, yakni Suyu. Maka dari itu tidak ada alasan baginya untuk menarik lagi janjinya itu. Atas apa yang dilakukan Wu Ming ini,
telah dianggap berani menantang aturan Kaisar Ryu? Maka jawabannya hanya satu, yakni bantai. Baba menggabungkan kekuatannya untuk menghabisi Wuming. Karena mereka yakin jika hanya menggunakan satu teknik saja, Wuming takkan bisa dikalahkan. Setidaknya dengan 2 serangan sekaligus dapat menyerang Wuming. Namun ekspektasi itu hanyalah sebuah harapan hampa. Melainkan Wuming mengeluarkan teknik naganya, dan Wuming mengeluarkan jati dirinya sebagai putra dari klan naga. Serangan Baba tak ada artinya bagi Wuming, melainkan Babalah yang sempat terpojok. Baba yang melihat serangan Wuming begitu menakutkan, tidak ada pilihan lain lagi selain hanya pergi meninggalkan pertarungan, dan rencananya akan melaporkan ke petinggi di klan mereka masing-masing. Ngomong-ngomong, Bai dan Baya dari aliansi berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menguasai alam immortal dan seisinya. Atas pencapaian Wuming yang luar biasa ini membuat Shinli sangat kagum dengan kakaknya. Kehebatan Wuming tak perlu lagi diragukan, coy. Sementara Liu Xi dan Suyu berterima kasih. Andai Wuming tidak datang ke tempat ini dengan tepat waktu, mungkin mereka berdua sudah menjadi debu. Wuming hanyalah mengikuti keinginan adiknya, yakni mengalahkan utusan dari Kaisar Ryu. Sebagai seorang lelaki yang baik, Wuming meminta kepada Suyu juga Liu Xi untuk ikut ke tempat tinggalnya, yakni di Kayangan. Di sana rencananya Wuming akan mengajak mereka minum-minum. Suyu pun menerima ajakan Wuming. Begitupun identitasnya, Suyu tak segan-segan untuk mengeluarkan wajah aslinya. Sebab Suyu yakin Wuming adalah orang baik. Bai kemudian mengabarkan cerita ini kepada Kaisar, bahwa sebenarnya Bai berhadapan dengan seorang pria bertopeng, bahkan mampu menahan serangan dari Bai dengan tekniknya. Sehingga Kaisar Ryu mulai mencurigai apakah pria bertopeng itu ialah orang yang bertemu dengan orang-orang klan ini sewaktu di Blue Fire. Yang dimaksud oleh Kaisar Ryu ialah Suyu. Bai belum berani meyakinkan bahwa itu pria yang sama, sebab dari penampilannya berbeda dengan pria di Blue Fire itu. Maka dari itu Kaisar Ryu memerintahkan Bai untuk mencari tahu siapa di balik topeng pria itu. Di sisi lain, Kaisar Ryu harus tetap waspada. Siapa tahu ya kan pria bertopeng sebelumnya memiliki hubungan erat dengan klan naga. Jika itu memang benar adanya, maka akan semakin sukar bagi Kaisar Ryu untuk menguasai alam ini. Sementara itu Baya mendatangi Kaisar Iblis Ryu, sedikit mengingatkan Baya berasal dari golongan iblis, coy. Ia juga mengatakan sama seperti Bai sebelumnya. Begitupun dengan Kaisar Iblis, ia juga memerintahkan Baya untuk menyelidiki kasus ini dengan tujuan agar tahu orang-orang yang terkait telah berani merusak tatanan kehidupan di alam ini. Sedangkan di Kayangan, mereka sudah sampai ke kediaman Wuming. Di sini mereka habiskan waktu minum-minum. Tak luput, Wuming juga bercerita tentang latar belakangnya. Meski ia keturunan langsung dari ketua klan naga, namun beberapa tahun silam, Wuming memutuskan untuk berpisah dengan yang namanya ikatan keluarga. Ya, hal itu lantaran Wuming memilih wanita yang sebenarnya bukan berasal dari keturunan naga. Maka dari itu, ketua klan sekaligus ayahnya mengutuk langsung keinginan putranya itu. Cerita bukan sampai di situ saja. Wuming juga mengatakan bahwa ia memiliki saudara yang sempat bersetegang dengan keluarga. Kakaknya memutuskan mengikuti jejak adiknya Wuming untuk meninggalkan klan. Dulu kakaknya Wuming juga tinggal di sini bersamanya. Tapi sekarang kakaknya itu entah hilang kemana. Hanya saja pohon yang ada di depannya ini peninggalan kakaknya yang akan membuat Wuming selalu mengingat kakaknya itu. Penyebab kakaknya tak pernah kembali lagi ke kediaman Wuming masih belum diketahui secara rinci, coy. Entah dibunuh oleh orang lain atau sedang berkultivasi di tempat lain. Jadi menarik untuk kita nantikan apa sebenarnya yang terjadi di keluarga klan naga ini, sehingga mengalami sedikit keretakan dalam silaturahmi mereka. Rencananya si Wuming akan pergi ke alam binatang, di mana para binatang kuno salah satunya genetik binatang kera. Mendengar itu Suyu pun ingat dengan saudara angkatnya yakni Hofeng. Lantas ia meminta agar Wuming mengajaknya. Tak ada keraguan, Wuming pun bersedia akan mengajak Suyu ke alam sana. Sementara Liu Xi sama seperti Wuming. Dulu ia juga memiliki seorang kekasih dan sekarang ia kehilangan wanita yang ia cintai. Sedikit catatan, Liu Xi dikenal pemuda yang berbakat. Bahkan orang seperti Liu Xi hanya ada dalam kurun waktu yang lama. Meski begitu, menurut progres kenaikan level, Suyu masih lebih bagus ketimbang Liu Xi ini, coy. Sikatnya mereka sudah memasuki halaman alam binatang kono. Tanpa disadari, ada mata-mata menggunakan topi yang selalu mengawasi gerak-gerik Suyu. Setelah Suyu masuk ke dalam, orang itu pun pergi meninggalkan tempat ini, yang hanya ada meninggalkan topinya saja. Ada Meng Hong, dia salah satu petinggi di tempat ini. Suyu pun kemudian menanyakan ciri-ciri Hofeng kepadanya, seperti tingkah laku dan juga kekuatannya. Hofeng adalah binatang kuno transenden, coy. Menurut Meng Hong, waktu dulu ia pernah mendengar cerita tentang kera yang dimaksud oleh Suyu. Namun akhir-akhir ini kera yang dimaksud itu tidak terdengar lagi ceritanya. Namun Meng Hong meyakini bahwa Hofeng berada di istana.
Ho Feng sepertinya sudah menjadi anak angkat dari Kaisar Kera Agung. Ya, ini hanya sebuah asumsi bagi Meng Hong. Benar atau tidaknya belum bisa dipastikan. Sedangkan Sohe, burung sekaligus sahabatnya Suyu, tidak menemukan titik terang. Sebab Meng Hong tidak pernah mendengar dan melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh Suyu. Suyu pun mulai berprasangka, kemungkinan besar Sohe menyamar sehingga membuat orang tidak menduga bahwa itu Sohe yang diceritakan oleh Suyu beserta ciri-cirinya. Singkatnya, ada Suyu sedang ingin dipromosikan. Ya, kejadian ini sangatlah di luar nalar coy. Suyu sebentar lagi akan memiliki kekuatan black hole atau lubang hitam pada dirinya, sehingga membuat fenomena alam sedikit berubah. Hal itu sudah cukup membuat semua orang merasakan dampak yang ditimbulkan oleh Suyu ini. Sama seperti sebelumnya, Suyu memiliki progres yang begitu yang tak masuk akal coy. Betapa cepatnya ia melewati setiap ranah tingkatan. Semisal hari ini Suyu akan dipromosikan ke tingkat Golden Immortal. Nah, dengan apa yang didapatnya ini sekiranya sudah cukup membuka alam milik Paman Lan. Dan benar, Suyu berada di alam di mana Paman Lan berada. Namun ini masih belum cukup agar dapat membuat Suyu bisa bertemu langsung dengan Paman Lan. Sekiranya masih beberapa tingkat lagi agar Suyu dapat mewujudkannya. Meski begitu, Paman Lan sangat antusias menyambut kehadiran Suyu, meski hanya berupa jiwa. Paman meminta agar Suyu menggenjot lagi porsi latihannya agar bisa cepat bertemu dengannya kembali. Tak luput, Paman juga mengatakan bahwa sebelumnya tempat ini pernah disinggahi Ho Feng juga Sohe untuk berlatih. Setelah mengatakan hal itu, Paman pun hilang. Kemudian giliran Li Er menyambut kedatangan Suyu. Kerinduan, kecintaan, kesayangan, dan keharmonisasi bergelut kesah teraduk menjadi satu. Li Er berharap agar Suyu berlatih, jangan sampai melukai tubuhnya. Jika itu terjadi, maka Li Er akan sedih. Karena ini tujuan utama Suyu. Selain menyelamatkan alam semesta, Suyu berjanji akan lebih kuat lagi agar secepatnya mereka bisa bertemu secara langsung. Sebelum Li Er pergi, ia tak lupa memberikan salam perpisahan dengan tersentuhnya bibir Li Er yang begitu tipis dan wangi ke pipi Suyu. Setelah terlaksana kejadian yang tak terlupakan itu, Li Er pun juga menghilang secara perlahan-lahan. Sementara tak jauh dari keberadaan Suyu, ada Lianxi bersama Xinli sedang bercengkerama. Sepertinya Xinli sedikit merasakan sedih ya kan, setelah tahu orang yang dicintai oleh Lianxi ini bukan dirinya, melainkan wanita yang sudah mati mendahuluinya. Nah, ketika rasa itu teraduk tak menentu, Lianxi merasakan ada sesuatu yang begitu kuat mengarah ke kediaman Suyu. Sebut saja namanya Pesulap Merah. Pesulap Merah adalah guru besar di Akademi Iblis. Kedatangannya ke sini tentulah memiliki sebuah alasan, yakni Pesulap Merah sudah mengetahui bahwa Suyu yang membunuh murid terbaiknya. Benar coy, ternyata yang mematai Suyu sebelumnya ialah bayi. Alhasil keberadaannya diketahui oleh Pesulap Merah ya kan. Maka dari itu, Pesulap Merah langsung menuju ke tempat ini. Hanya dengan satu tujuan, yakni membunuh Suyu sebagai balas dendam kematian muridnya itu. Pada akhirnya pertarungan tak bisa terhindarkan lagi. Kekuatan Pesulap Merah lebih tinggi dibandingkan kekuatan Suyu saat ini coy. Lantas Suyu langsung merasakan betapa cepat lawan yang ada di hadapannya ini. Serangan yang terbilang bukan serangan terkuatnya sudah cukup menghancurkan armor alias artefak pada diri Suyu. Ngeri sudah pasti, kemungkinan kalah sangat terasa seiring berkaca pada tingkatan mereka saat ini. Suyu saat ini sudah terpojok karena tak mampu mengimbangi pertarungan pedang melawan Pesulap Merah. Hanya tinggal menunggu waktu saja maka Suyu akan dibunuh oleh lawannya ini. Dengan itu hasrat Pesulap Merah yang tujuannya balas dendam sebentar lagi akan terwujud. Sementara itu ada Lin Lin dan kakeknya. Kakeknya ini bernama Kaisar Yin. Kaisar Yin salah satu yang terkuat dari banyaknya para kaisar di alam immortal ini coy. Di mana Lin Lin yang melihat langsung melalui teknik dari kakeknya, ia khawatir akan keselamatan Suyu. Lin Lin meminta agar kakeknya turun membantu. Sepertinya kakek untuk saat ini belum bisa membantu, sebab ia sudah mengutus Wu Ming dan juga Lianxi untuk senantiasa membantu Suyu. Belum diketahui ikatan apa yang dijalani oleh Kaisar Yin dengan Lianxi ini coy. Mimin berasumsi kakek Yin sepertinya adalah petinggi dari mereka semua.
Kembali ke jalannya pertarungan, ketika ingin mengakhiri hidup Suyu, Lianxi datang menyelamatkan. Untungnya saja Lianxi datang di waktu yang tepat sehingga nyawa Suyu terselamatkan. Ngomong-ngomong, yang membunuh wanita Lianxi tidak lain tidak bukan ialah pesulap merah, coy. Jadi ceritanya dulu pujaan hati Lianxi itu dipaksa menikah dengan orang yang berasal dari ras iblis. Nah, setelah menikah bukannya bahagia, wanita itu malah dibunuh oleh pesulap merah yang dikenal guru besar dari Akademi Iblis. Belum diketahui alasan kenapa wanita itu dibunuh oleh pesulap merah, coy. Hari ini adalah kesempatan emas bagi Lianxi untuk membayar perbuatan pesulap merah karena berani membunuh wanitanya. Namun kenyataannya kekuatan mereka juga tak berimbang. Lianxi belum cukup ilmu untuk adu mekanik melawan pesulap merah. Kini nyawa Suyu dan Lianxi berada di ujung tanduk. Pesulap merah tak main-main, ia mengeluarkan teknik yang dikenal mematikan. Suyu yang melihat hal ini, ia pun mencoba dengan teknik boneka immortal, di mana boneka immortal seketika masuk ke dalam tubuhnya. Dengan itu sekiranya mampu menahan serangan mematikan dari pesulap merah. Pada akhirnya, Suyu kemudian melanjutkan pertarungan melawan pesulap merah ini. Tapi sepertinya kekuatan Suyu meski dibantu oleh boneka immortal, tak cukup untuk mengalahkan pesulap merah. Terlihat Suyu beberapa kali mendapatkan serangan dari lawannya ini. Nah, ketika Suyu melangsungkan pertarungan, Xinli juga datang mencoba mendatangi Lianxi untuk menyelamatkan agar tidak terkena dari serangan yang masih berlangsung ini. Seperti dugaan Xinli, pesulap merah setelah membuat kesusahan Suyu, serangannya kemudian tertuju kepada Lianxi. Kenapa pesulap merah lebih mendahulukan menyerang Lianxi? Karena Lianxi juga dianggapnya sebagai lawan berat. Jika dibiarkan terus hidup takutnya akan menyusahkan, ya kan? Berkaca pada kekuatan Lianxi yang terbilang sangat pesat, maka dari itu tidak boleh lagi membiarkan Lianxi terus berkembang. Namun di sini Xinli memperlihatkan kebolehannya. Ia tak ingin melihat Suyu juga Lianxi mati begitu saja di tangan pesulap merah. Meski ia tahu kekuatannya sekarang tak sebanding dengan lawan di hadapannya ini, setidaknya berusaha dulu untuk hasil belakangan. 那你来看看我的宝物。银儿用的。刚才是不是你说宝物再多，修为不足？ Kejadian ini membuat pesulap merah semakin senang karena ia akan mengeluarkan teknik yang benar-benar akan menghabisi ketiga orang ini. Bukan satu saja yang mati, namun ketiganya, yakni ada Suyu, Xinli, dan Lianxi. Lagi-lagi hal tak terduga terjadi, di mana Wu Ming datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Xinli dan lain-lain. Menurut tingkat kekuatan, Wu Ming dan pesulap merah hampir setara, coy, sehingga kedua orang ini memiliki keyakinan sama untuk memenangkan pertarungan. Wu Ming dengan kekuatan jiwa naganya, begitupun dengan pesulap merah, ia juga mengaktifkan kekuatan jiwa iblisnya. Ketika sama-sama ingin melepaskan serangan itu, datanglah ayahnya pesulap merah, yakni Gus Udin. Ya, kita sebut saja Gus Udin, coy. Tentulah pertarungan ini tak seimbang, ya kan? Gus Udin tingkatannya cukup jauh di atas Wu Ming, apalagi Suyu. Maka dengan itu mereka hanya pasrah dengan keadaan. Jika takdir sampai di sini, maka cita-cita Suyu yang sebelumnya ia ucapkan terhadap Lin E menjadi sia-sia. Ditambah lagi Gus Udin tak main-main. Ia mengeluarkan teknik yang terbilang sangat menakutkan. Selama ini tak ada satu orang pun dapat membendung serangan ini. Aura yang ditimbulkan dari kekuatan Gus Udin juga menarik perhatian para petinggi lainnya. Dengan ini sudah cukup meyakinkan bahwa ada kekacauan terjadi. Ketika Gus Udin melepaskan serangannya itu, datanglah Kaisar Yin yang dapat menghentikan kegilaan yang diperbuat oleh Gus Udin. 从我父亲的暴风魔血中，你们魔族之人好大的胆子！ Maka dengan itu Kaisar Yin juga harus turun tangan. Ngomong-ngomong, Gus Udin dibandingkan Kaisar Yin hanya sebatas ujung jari. Maka dari itu Gus Udin langsung memberikan salam hormat kepada Kaisar Yin. Untung saja Kaisar Yin datang. Andai tidak, maka tamatlah riwayat Suyu dan semuanya yang ada di sini. Kaisar Yin murka karena melihat tingkah laku Gus Udin yang semena-mena. Beraninya hanya menindas yang lemah. Gus Udin tak bisa berkata-kata lagi selain hanya minta ampun kepada Kaisar Yin. Apapun Gus Udin lakukan asalkan Kaisar Yin mengampuninya. Maka dari itu Kaisar Yin langsung
langsung meminta dua syarat kepada Gus Udin. Pertama, di wilayah ini Gus Udin dan anaknya dilarang untuk menyakiti Suyu dan lain-lain. Jika sampai berani sekali lagi bertindak kejam, maka Kaisar Yin akan membalas dengan 1000 kali kepedihan. Syarat pertama disetujui oleh Gus Udin. Dan syarat kedua ialah sebagai balasannya karena telah berani membuat keributan di sini, pesulap merah harus mendapatkan tamparan dari Kaisar Yin. Tamparan ini tidak sampai membunuh, hanya saja sebagai efek jera. Pesulap merah yang memiliki ego yang sangat tinggi, tentunya ia sempat menolak. Namun lantaran ini demi keselamatan mereka berdua agar tidak dibunuh oleh Kaisar Yin, terpaksa Gus Udin meminta kepada putranya untuk menyetujui syarat kedua ini. Pada akhirnya pesulap merah mendapatkan tamparan yang begitu menyakitkan. Atas apa yang didapat oleh pesulap merah sudah cukup membuat dantian pada dirinya berkurang. Alhasil kekuatan pesulap merah sedikit banyaknya akan menurun. Pada akhirnya nyawa mereka selamat. Suyu berterima kasih kepada Kaisar Yin. Begitupun Kaisar Yin, ia juga berterima kasih karena sebelumnya Suyu sangat baik terhadap cucunya Lin Lin. Hal itu sudah cukup membuat Wu Ming dan lainnya melongo setelah tahu Suyu begitu dekat dengan cucu dari Kaisar Yin. Singkatnya mereka semua pun berpisah untuk beberapa waktu, yakni dengan tujuan agar dapat meningkatkan kultivasi mereka masing-masing. Sementara itu Suyu memulihkan kembali kekuatannya yang sebelumnya sangat terkuras akibat bertarung melawan pesulap merah, ya kan? Sampai sini Suyu juga mendapatkan teknik baru yang ia praktikkan langsung untuk menghancurkan bukit batu yang ada di depannya. Setelah cukup lama berkultivasi, Suyu pun mencoba mendeteksi keadaan sekitar, di mana dirinya selalu diawasi oleh para musuh yang ingin merebut harta pada dirinya. Jika terus-terusan seperti ini, takutnya keselamatan Suyu akan terancam. Kesempatan untuk menjauh dari radar musuh ialah pergi meninggalkan tempat ini. Dan ini kesempatannya jika Suyu ingin benar-benar pergi menjauh dari radar musuh. Alhasil keinginan Suyu sudah bulat, yakni berkelana ke tempat lain demi meningkatkan kultivasi dengan aman, tentram, dan sejahtera. Dan satu, yakni untuk balas dendam kematian Hansu. Sedangkan di istana ada Kaisar Yu telah mendapatkan info dari Baya bahwa masalah sudah terselesaikan, yakni seluruh portal galaksi string sudah ditutup, sehingga Suyu tidak dapat keluar jauh dari wilayah kekuasaan Kaisar Yu. Kaisar Yu juga menyarankan agar Suyu ditangkap dengan cara hidup-hidup. Selain ingin mendapatkan spektrum bintang, Kaisar juga ingin menggali rahasia yang dimiliki oleh Suyu. Sementara Suyu sudah berada di teleportasi Galaxy Strength. Sesuai perkataan Baya, portal ini ditutup dan dijaga ketat oleh bawahan Kaisar Yu. Barang siapa yang ingin masuk harus mendapatkan sedemikian pemeriksaan. Alat yang digunakan pun bukan kaleng-kaleng. Alat yang mereka miliki mampu mengetahui jika orang itu menyamar, seperti yang dilakukan oleh Suyu sebelumnya, ya kan? Maka Kaisar Yu tidak ingin lagi kecolongan untuk yang kedua kalinya. Seperti halnya ada salah satu pengunjung menyamar. Tak perlu waktu yang lama orang itu ketahuan lalu mereka hajar. Karena perbuatan ini telah dianggap sebagai rasa penghinaan terhadap Kaisar Yu. Suyu yang melihat kejadian itu, ia harus memutar otak. Menggunakan peta antar bintang, ia mencari titik keberadaan bawahan Kaisar Yu yang terbilang setara dengan kekuatannya. Sebab Suyu sadar, jika niatnya langsung tertuju kepada Kaisar Yu, tentulah itu pemikiran yang sangat tidak masuk akal. Suyu sadar kekuatannya masih di bawah Kaisar Yu, sehingga Suyu memulai dari yang kecil dulu. Setelah dapat, Suyu pun langsung on the way menuju bintang merah. Sesampainya Suyu melihat ada portal yang tak dijaga oleh bawahan Kaisar Yu. Jadi pilihan yang diambil oleh Suyu terbilang sukses, coy. Alhasil ia langsung masuk ke dalam portal ini. Saat di dalam, ia melihat ada dua pria sedang berjalan menuju keberadaan rajanya. Yang dimaksud raja ialah pemimpin di planet merah ini. Sedikit catatan, ada 36 raja alias pemimpin yang berada di bawah naungan Kaisar Yu, di mana kedua orang ini rencananya akan mengantarkan sebuah benda untuk rajanya. Dan ini bagi Suyu adalah kesempatan emas jika ingin bertemu langsung dengan raja di planet merah ini, yakni dengan membantai. Pertama, dengan gerakan tanpa suara, Suyu mampu membunuh satu dari kedua orang ini. Kemudian yang kedua menggunakan teknik pencekik, lalu membawa masuk ke alam yang dimiliki oleh Suyu. Di sini Suyu menginterogasi pria ini. Ya, meski tanpa perkataan, orang ini sudah tahu bahwa apa yang diinginkan Suyu. Awalnya orang ini tutup mulut, namun setelah Suyu bertindak kejam, tidak ada pilihan lain lagi selain mengatakan rahasia di planet ini. Salah satunya tempat di mana rajanya berada, yakni di sebuah aula yang tak jauh dari tempat ini. Setelah mendapatkan info dari orang ini, Suyu langsung menghabisinya.
Sebab bagi Suyu musuh adalah musuh, maka tidak ada kata untuk bersikap belas kasih. Suyu kemudian menyamar menjadi pria tadi coy. Di sini rencananya ia akan mengantarkan benda yang ada di tangannya ini. Ya sebut saja namanya si Wakil. Dimana setelah memberikan benda itu, kemudian Wakil terfokuskan pikirannya ke isi kotak ini. Nah dijadikan Suyu lah untuk menyerangnya. Sehingga terjadilah si Wakil murka setelah tahu orang ini adalah Suyu. Sebab Suyu sudah menjadi perbincangan hangat di berbagai penjuru planet ya kan, khususnya planet yang dikuasai oleh Kaisar Ryu. Hari ini adalah kesempatan emas bagi Wakil untuk menangkap Suyu ya kan. Jika itu dapat terwujud, tentulah Kaisar Ryu sangat senang terhadapnya. Sekiranya seperti itulah pikiran yang ada di benak Wakil ini. Tak lama kemudian datanglah Yovan, dialah raja alias pemimpin di planet merah ini coy. Yovan murka setelah tahu Suyu datang untuk mengacau di tempat ini. Melihat lawan ada 2 orang, Suyu memilih untuk melarikan diri sembari mencari timing yang pas untuk menyerang balik. Saat dalam pengejaran, Wakil berniat untuk membunuh Suyu menggunakan tekniknya sebagai rasa balas dendamnya karena Suyu sempat menyerangnya ya kan. Namun Suyu sudah mengetahui beberapa rahasia dari Kaisar Ryu. Salah satunya ia tak akan dibunuh sebelum bisa dihadapkan langsung dengan Kaisar Ryu. Maka dari itu Suyu makin pede menghadapi kedua lawan yang ada di depannya ini. Yovan menyarankan agar Wakil tidak terlalu menyerang Suyu dengan cara brutal. Sebab Yovan yakin jika menggunakan teknik sederhana pun sudah cukup membuat Suyu kehabisan tenaga. Sisanya hanya menangkap Suyu dengan mudah ya kan. Namun perkiraan Yovan itu salah. Suyu ketika diberi kelonggaran ini malahan dijadikan sebagai kebangkitannya untuk menyerang balik. Alhasil Suyu menggunakan teknik menembus langit mampu menghabisi si Wakil. Setelah terbunuhnya si Wakil, Suyu mengucapkan kata kecilnya untuk Hansu. Karena kekuatannya belum mumpuni, sekiranya dari hal kecil dulu untuk membalaskan dendamnya. Tapi cepat atau lambat maka Suyu akan membantai Kaisar Ryu. Itulah janji yang selalu dipegang oleh Suyu untuk membalaskan dendam kematian Hansu. Namun sayangnya Suyu lengah, Yovan malah dapat menyerang dan mengenai Suyu. Ya serangan itu membekas hingga ke dalam tubuh Suyu. Untungnya Suyu tidak mengalami luka yang cukup serius, sehingga ia dapat melarikan diri dari pengejaran Yovan. Yovan setelah melancarkan serangan tadi maka sudah dipastikan Suyu tak akan bisa lari dari pengejarannya. Serangan tadi seperti sebuah penyadap coy. Kemanapun dan dimanapun Suyu berada pasti diketahuinya. Seperti halnya Suyu yang sudah cukup jauh lari dari titik terjadinya masalah sebelumnya. Di sini ia menyembuhkan luka akibat serangan sebelumnya coy. Belum selesai proses penyembuhan itu datanglah Yovan. Seperti yang Mimin sebutkan tadi, kemanapun dan sejauh apapun Suyu lari, Yovan selalu dapat mencium dan mendapati keberadaan Suyu. Seperti yang kita lihat saat ini, Suyu selalu dibuntuti olehnya. Tidak ada pilihan lain lagi selain meladeni permainan ini. Suyu menggunakan teknik barunya 1000 jari mencoba menyerang Yovan. Namun sayangnya serangan itu masih belum kuat untuk merobohkan pertahanan Yovan. Sampai sini Suyu pun bingung kenapa Yovan selalu dapat menemukannya. Padahal Suyu memiliki keahlian untuk lari. Bahkan sekelas Kaisar Ryu pun tidak akan menemukannya jika adu lari dengannya. Namun setelah diingat-ingat ternyata serangan Yovan sebelumnya sebuah alat penyadap untuk mendeteksi keberadaannya. Maka dari itu Suyu mencoba menghilangkan bekas yang ada di tubuhnya. Sayangnya Suyu tidak dapat menghilangkan bekas serangan itu, dimana ketika berusaha menghilangkan seperti terbakar tubuhnya. Alhasil lagi-lagi Suyu menyerang menggunakan 10.000 jari. Tetap tidak tembus. Dan terakhir 10 jari kemutlakan. Tetap tidak tembus. Kebalikannya, malah Suyu yang dapat dibelenggu menggunakan tekniknya, di mana Yovan akan berencana membawa Suyu ke hadapan Kaisar Ryu. Dan film pun bersambung. Mampukah Suyu bebas dari tangkapan Yovan, ataukah nasibnya akan berakhir sampai di sini? Nantikan di video berikutnya. Ceketot.